Konnichiwa, kembali lagi di Zeni Channel. Jadi video kali ini aku nggak mau ngebahas mobil bekas atau nge-review mobil bekas lagi nih. Jadi video kali ini aku mau ngasih tahu nih mobil apa aja yang sudah tidak dijual atau sudah tidak diproduksi lagi di Indonesia. Nah, kalian kepo dengan pembahasannya? Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Kalau misalnya emang kalian udah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Zenith Channel. Nah, jadi sekarang banyak mobil yang sudah tidak dijual atau sudah tidak diproduksi lagi di Indonesia. Nah, aku mau ngasih tahu beberapanya nih. Yang pertama ada Toyota Navwan. Toyota Navwan adalah mobil berjenis MPV 8 kursi dengan 2 pintu geser yang diproduksi oleh Toyota dan hanya dijual di pasar Asia. Mesin Navwan ini bertenaga 154 horsepower, dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam 9,8 detik dengan kecepatan maksimum 175 km per jam. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2001. Mobil ini diposisikan di bawah Estima dan Alphard, tapi di atas Sienta. Kompetitor utama mobil ini adalah Honda Speedwagon, Mazda Biante, dan Nissan Serena. Tapi di Indonesia, mobil ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 11 Desember 2012 dengan dua tipe, yaitu tipe G dan tipe V. Masing-masing dihargai 378 juta dan 390 juta rupiah. Mobil ini diluncurkan untuk mengisi celah antara Alphard dan Peugeot Innova. Mesin yang dipakai adalah mesin 2,5 liter, mesin yang dipakai adalah mesin bensin 2 liter 3ZR FE. Pada tahun 2014, Astra meluncurkan New Navwan yang merupakan versi peningkatan dari model pertamanya dalam dua tipe, yaitu GAT dan V Limited yang AT. Perbedaan paling signifikan terlihat pada bagian interior, di mana Toyota mengganti warna krem dengan warna hitam yang lebih mendominasi. Khusus tipe V yang limited, juga ditambahkan sistem audio baru serta box konsol yang berfungsi sebagai pendingin juga memanaskan air minum. Pada bagian eksterior, New Navwan telah terpasang roof spoiler, sedangkan tipe V Limited selain memiliki kelengkapan dari tipe G, juga mendapatkan high moon stop lamp, gagang pintu berlapis krom, emblem V Limited, serta ukuran roda yang lebih besar, yaitu ring 16 205/60. Produksi Toyota Navwan di Indonesia dihentikan pada tahun 2017 karena penjualan kurang laku. Pada akhirnya, Toyota Astra Motor sudah menyiapkan pengganti Toyota Navwan, yaitu Foxy generasi ketiga yang sudah diluncurkan di Jepang pada bulan Januari tahun 2014. Mobil ini diluncurkan di pameran Gias pada tahun 2017. Yang kedua ada Toyota Etios Falco. Toyota Etios Falco sendiri menyusul Toyota Navwan yang umurnya juga bisa dikatakan singkat. Terhitung sejak diluncurkan di awal tahun 2013, Etios Falco hanya eksis di tanah air selama kurang lebih 5 tahun saja. Sebenarnya pasar yang dimasuki Toyota Etios Falco yaitu pasar city car adalah salah satu pasar yang banyak diminati oleh para konsumen. Namun, memang nampaknya apa yang diusung oleh Toyota Etios Falco masih belum membuat banyak konsumen terkesan. Mulai dari pilihan transmisi yang hanya disediakan varian manual saja, hingga desain eksterior dan interior yang menurut kami agak kurang ya dibandingkan dengan para pesaingnya. Seperti Honda Bio dan juga Kia Picanto yang lebih cakep desainnya. Apalagi tak lama setelah mobil ini diluncurkan, muncul pula regulasi terkait LCGC yang membuat para pabrikan berlomba-lomba memproduksi mobil murah dengan ukuran yang hampir sama. Dengan segala himpitan dari lawan, plus termakannya pasar oleh segmen LCGC yang menawarkan harga yang lebih murah, maka posisi dari Etios Falco pun makin sulit. Dampaknya, pada tahun 2016 silam sempat beredar kabar bahwa mobil ini akan dihentikan penjualannya. Namun, kenyataannya hingga tahun 2017, isu tersebut belum juga terrealisasikan. Dan puncaknya adalah pada bulan Oktober tahun 2017, di mana produksi dari Toyota Etios Falco ternyata sudah resmi dihentikan. Nah, yang ketiga ada Nissan Evalia. Pertama kali meluncur di Indonesia pada tahun 2014. Kehadirannya ini untuk mengisi celah kosong antara Serena dan Livina. Di awal kemunculannya, mobil jenis MPV ini mendapatkan sambutan yang positif, sempat merangsang kembali penjualan. Pada tahun 2014, Nissan dan Datsun di Indonesia melakukan penyegaran terhadap Evalia. Tapi sayangnya, seiring berjalannya waktu, pesaing Daihatsu Luxio dan Suzuki EPV ini terus mengalami keterpurukan. Akibatnya, perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksinya. Pihak Nissan berkilah bahwa pemberhentian produksi sekaligus penjualan Evian murni bagian dari strategi perusahaan. Varian terendah dari Evalia ditawarkan dengan harga 195 juta, sedangkan varian tertinggi ditawarkan 238,7 juta.
Semua varian sudah dibekali dengan mesin bensin tipe 1,5 DOHC 4 silinder. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga maksimal 109 PS pada 5.600 RPM dan torsi puncak 134 Nm pada putaran 4.000 RPM. Yang keempat ada Mitsubishi Delica. Ternyata Mitsubishi telah menghentikan penjualan dari Delica di Indonesia. Ada banyak faktor yang membuat Mitsubishi akhirnya memutuskan untuk memberhentikan penjualan dari Delica. Salah satunya karena pasar dari segmen MPV itu untuk saat ini tidak terlalu cemerlang. Mitsubishi Delica pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2014 guna memberikan alternatif pilihan kepada konsumen. Pada tahun 2015, Mitsubishi mendatangkan varian baru dari Delica. Keinginan Mitsubishi untuk memasarkan Delica kala itu adalah untuk mengembangkan pasar kendaraan penumpang yang cocok untuk keluarga. Berdasarkan data World Sales, tercatat pesaing Toyota Velfire, Nissan Serena, dan Honda Odyssey itu hanya mengirimkan sebanyak 171 unit ke dealer pada tahun 2017. Angka tersebut turun drastis dibandingkan tahun 2016 sebesar 312 unit. Bisa dibayangkan kan betapa tidak lakunya Mitsubishi Delica ini. Nah, yang kelima dan yang terakhir adalah Suzuki Ciaz. Sempat dipasarkan di Indonesia, tapi sayangnya umurnya juga sangat singkat nih. Pesaing Honda City ini dirilis pada tahun 2015. Namun belum sampai 5 tahun bersaing di segmen sedan, penjualan Suzuki Ciaz pun dihentikan. Alasannya karena penjualan mobil sedan ini kurang cemerlang. Suzuki Ciaz merupakan mini sedan yang mengusung konsep sporty elegan. Mobil ini memiliki panjang 4,5 meter, lebar 1,7 meter, dan tinggi 1,4 meter. Ciaz yang beredar di Indonesia sudah dibekali mesin K14B 4 silinder berkapasitas 1400 cc dengan kemampuan mengeluarkan tenaga sebesar 91 horsepower dan torsi puncak mencapai 130 Nm. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mobil apa saja yang sudah tidak dijual atau sudah tidak diproduksi lagi di Indonesia. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, jangan lupa share juga ke teman-teman kamu, mungkin teman kamu membutuhkan. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Bersama aku Alif, semoga bermanfaat. Sayonara.